Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Ilma dalam pembelajaran matematika kelas 7. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami pembagian bentuk aljabar. Tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran ini yaitu 1. Menjelaskan pembagian suku tunggal dan pembagian suku banyak. Yang kedua, menyelesaikan pembagian bentuk aljabar dengan mengikuti aturan pangkat pembagian dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk A tidak sama dengan 0 dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Jadi adik-adik harus ingat ya, jika pembagian pangkatnya itu dikurangi. Lalu jika perkalian, pangkatnya ditambahkan. Pada materi pembagian ini dibagi menjadi 2, pembagian dengan suku tunggal dan pembagian dengan suku banyak. Pembagian dengan suku tunggal, contohnya tentukan hasil dari 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2. Penyelesaiannya menggunakan 2 cara. Cara yang pertama mengikuti aturan pangkat. 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 kita rubah ke bentuk pecahan agar lebih mudah. Menjadi 18P pangkat 3 per 6P pangkat 2. Lalu karena variabelnya sama, maka pangkatnya bisa dikurangi. Hal ini mengikuti aturan pangkat pada pembagian. Jadi 18 per 6 P pangkatnya tadi 3 dikurangi 2. Jadi 18 dibagi 6 hasilnya 3. P pangkat 3 dikurangi P pangkat 2 itu hasilnya P pangkat 1. Ingat ya adik-adik, pangkat 1 tidak ditulis. Contohnya X pangkat 1 sama dengan X. Jadi 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 hasilnya 3P. Cara kedua dengan menentukan FPB-nya. Adik-adik masih ingat cara menentukan FPB kan? Kita mulai dari angka 18. 18 ini kita bagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi bentuk FPB dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Lalu untuk FPB dari angka 6 yaitu 2 dikali 3. Jadi FPB dari 18 dan 6 adalah 3. Mengapa yang diambil angka 3? Karena FPB itu perkalian faktor yang sama yang memiliki pangkat terkecil. Hasil dari faktorisasi 18 kita jabarkan lagi. 2 dikali 3 dikali 3 dikali P pangkat 3 per faktorisasi dari 6 yaitu 2 dikali 3 dikali P pangkat 2. Sehingga FPB dari 18P pangkat 3 dan 6P pangkat 2 adalah perkalian faktor yang sama yang memiliki pangkat terkecil, yaitu 6 kali P kuadrat sama dengan 6P kuadrat. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Lalu P pangkat 3 dipecah menjadi P pangkat 2 dan P pangkat 1.
Jadi tulisnya 6P pangkat 2 dikali 3P pangkat 1 per 6P pangkat 2. 6P pangkat 2 dibagi 6P pangkat 2 itu hasilnya 1. 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. P pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 itu hasilnya P pangkat 0. Adik-adik, jika P dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi hasilnya dari 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 itu 3P. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan pembagian dengan suku banyak. Contohnya, tentukan hasil dari A pangkat 2 dikurangi 8A ditambah 15 dibagi A dikurangi 3. Langkah pertama, bentuk soal tadi diubah menjadi bentuk berikut. Kita susun ke dalam porogapet. A pangkat 2 dikurangi 8A ditambah 15 dibagi A dikurangi 3. Langkah kedua, lakukan pembagian pada A pangkat 2 dengan A. Tuliskan hasilnya di bagian atas. A pangkat 2 dibagi A itu bentuknya sama seperti A pangkat 2 per A. Karena variabelnya sama, maka pangkatnya bisa dikurangkan jika pembagian. A pangkat 2 dikurangi A pangkat 1 hasilnya A. Hasilnya A ini ditulis ke dalam bagian atas, lurus dengan A pangkat 2. Langkah ketiga, kalikan A yang berada di atas tadi dengan A dikurangi 3. Tulislah hasilnya tadi di bawah A pangkat 2 dikurangi 8A ditambah 15. Kemudian kurangkan. A dikali dalam kurung A dikurangi 3 ini merupakan sifat distributif. Maka cara pengaliannya A dikali A hasilnya A kuadrat. Lalu A dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 3A. Jadi jawabannya A kuadrat dikurangi 3A. Hasil dari A pangkat 2 dikurangi 3A ditaruh di bawah A kuadrat dikurangi 8A. A kuadrat dikurangi A kuadrat itu hasilnya 0. Lalu negatif 8A dikurangi negatif 3A itu hasilnya negatif 5A. Bisa juga ditulis menjadi negatif 8A ditambah 3A itu hasilnya negatif 5A. Lalu positif 15 itu turun. Langkah keempat, lakukan pembagian lagi pada negatif 5A dengan A. Tuliskan hasilnya di bagian atas. Negatif 5A dibagi A bisa ditulis menjadi negatif 5A per A. Hasilnya negatif 5. Hasilnya ini ditaruh di bagian atas lurus dengan negatif 8A. Langkah kelima, kalikan negatif 5 dengan A dikurangi 3. Tulislah hasilnya di bawah negatif 5A ditambah 15. Kemudian kurangkan. Negatif 5 dikali dalam kurung A dikurangi 3 juga merupakan perkalian sifat distributif. Jadi cara mengalikannya, negatif 5 kali A hasilnya negatif 5A. Lalu negatif 5 kali negatif 3 hasilnya positif 15. Ingat ya adik-adik, sifat perkalian kemarin, jika negatif dikali negatif hasilnya positif. Hasilnya tadi negatif 5A ditambah 15 itu ditaruh di bawahnya negatif 5A ditambah 15. Kemudian dikurangkan. Negatif 5A dikurangi negatif 5A hasilnya 0. Lalu 15 dikurangi 15 hasilnya juga 0. Secara ringkas disajikan seperti berikut ini. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya.
Dari langkah-langkah 1 sampai langkah 5 ini dapat diambil jawaban bahwa hasil dari A kuadrat dikurangi 8A ditambah 15 dibagi A dikurangi 3 adalah A dikurangi 5. Pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu bersisa 0. Berikut contoh pembagian bentuk aljabar yang sisanya bukan 0. Contohnya, tentukan hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 oleh x ditambah 3. Penyelesaiannya dibentuk porogapit ya adik-adik. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x ditambah 3. 2x pangkat 2 dibagi x, hasilnya 2x. 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat atau 2x pangkat 2. Lalu 2x dikali 3 hasilnya positif 6x. Setelah itu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 6x. 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 hasilnya 0. 3x dikurangi 6x hasilnya negatif 3x. Negatif 3x dibagi x hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali x hasilnya negatif 3x. Lalu negatif 4 turun. Negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Dari semuanya ini dikurangi. Negatif 3x dikurangi negatif 3x hasilnya 0. Lalu negatif 4 dikurangi negatif 9 hasilnya positif 5. Jadi hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 oleh x ditambah 3 adalah 2x dikurangi 3 dengan sisa 5. Sampai sini kalian paham kan adik-adik? Jika nanti ada yang bingung dan kurang paham, bisa ditanyakan lewat grup kelas atau chat pribadi kakak. Adik-adik kalian harus ingat ya, tidak ada namanya orang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Jadi semangat ya belajarnya adik-adik. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.